Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester genap. Anak-anakku, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat ya dan tetap semangat belajar. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Dan kita akan mempelajari kompetensi dasar mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan, atau pujian dari teks tanggapan, baik lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain yang didengar dan atau dibaca. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan teks tanggapan itu? Pasti kalian sering melihat sebuah peristiwa atau fenomena yang terjadi di sekitar kalian. Atau pasti kalian sering melihat karya yang dibuat oleh orang lain. Nah, coba perhatikan yang berikut ini. Nah, Ibu berikan beberapa gambar. Nah, lukisan, peristiwa, atau berita. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar berikut ini? Lukisan yang pertama. Lukisan yang pertama. Nah, ini ada sebuah lukisan. Tentu kalian akan berdacak kagum atau mungkin akan memberikan ulasan yang berbeda. Bagaimana? Ya, yang kedua tentang sebuah peristiwa. Peristiwa apakah? Oh, ya. Peristiwa beberapa waktu yang lalu bahwa kita mendengar ada musibah ya di Jawa Timur, yaitu meletusnya Gunung Semeru. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang peristiwa ini? Atau berita olahraga ya, yaitu pertandingan timnas Indonesia Garuda ya. Biasa dikenal timnas kita adalah tim Garuda ya. Melawan tim Thailand. Ternyata di final leg 1 itu Indonesia kalah. Nah, bagaimana kalian berpendapat tentang kekalahan timnas Garuda kita melawan tim Thailand? Nah, anak-anak, berdasarkan gambar peristiwa atau berita tersebut, bagaimana yuk pendapat kalian? Silakan berikan pendapat kalian. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan semua sudah menulis pendapatnya. Baik, anak-anak, semua pendapat kalian tadi merupakan bentuk tanggapan. Ya, semua pendapatmu terhadap ketiga objek tadi merupakan bentuk tanggapan. Tentu kalian berpendapat berbeda-beda ya. Boleh atau tidak? Tentu boleh, karena tanggapan itu bersifat pribadi atau subjektif. Tapi ingat, objek yang kita tanggapi adalah benar-benar nyata. Jadi meskipun subjektif, objek yang kita tanggapi adalah objek yang benar-benar terjadi. Nah, baik. Tanggapan yang baik itu adalah tanggapan yang santun, tidak menyakiti orang lain. Jadi, boleh kalian berbeda-beda memberikan tanggapan. Ya, boleh kalian berbeda-beda dalam memberikan pendapat terhadap objek yang kalian lihat tadi.
Hanya saja kalian harus tahu apa syaratnya, yaitu tanggapan itu harus diberikan atau disampaikan dengan bahasa yang santun. Jelas tidak boleh menyakiti orang lain. Karena apa? Dengan tanggapan yang menyakiti akan berakibat fatal, yaitu bisa saja akan mematahkan semangat orang lain di dalam berkreasi ya, dalam berkreasi. Nah, dari beberapa uraian tadi, apakah yang dimaksud dengan teks tanggapan? Ada yang tahu? Ya. Teks tanggapan adalah jenis teks yang digunakan untuk meringkas, menganalisis, dan menanggapi suatu teks. Bisa berupa teks sastra, artikel, berita, ataupun karya seni pertunjukan, dan lain-lain. Tujuan, apa tujuannya? Iya, dengan tujuan untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang juga disertai dengan saran. Ya, penilaian yang dilakukan sekali lagi harus objektif, harus sopan, harus logis, dan jelas. Apapun yang kita berikan pendapat kita terhadap objek tersebut. Anak-anak, tadi Ibu sampaikan bahwa dalam teks itu ada penilaian ya, ada ulasan. Nah, mengapa demikian? Karena dalam memberikan tanggapan, kita kadang-kadang setuju atau sependapat, atau bahkan mungkin tidak setuju atau kurang sependapat. Nah, biasanya kalau setuju itu mereka akan memberikan satu pujian, ya. Dan apabila mereka tidak setuju atau kurang sependapat, biasanya akan memberikan kritik. Nah, berarti penilaian dalam sebuah tanggapan itu bisa berupa pujian atau bisa berupa kritikan. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Ya. Kemudian untuk pujian, anak-anak, kalau kita diberikan pujian itu pasti secara normatif wajar ya kita bangga ya, kita bangga apabila kita mendapatkan pujian. Tapi ingat anak-anak bahwa memberikan pujian pun ya, ketika kita mendapatkan pujian juga tidak terlalu bangga, mungkin ada malu, ada rasa yang kurang nyaman dan sebagainya. Untuk itu, di dalam memberikan pujian haruslah memerhatikan beberapa hal berikut ini. Apa saja? Yang pertama, berikan pujian kepada orang itu tulus, bukan basa-basi. Ya, tulus. Yang kedua, hormati dan hargai orang yang kita berikan pujian. Ya, tidak sekadar agar orang itu senang, bukan, tapi tulus ya, benar-benar tulus sehingga kita bisa memberikan penghargaan kepadanya, kita berikan apresiasi. Berikutnya adalah ingat, kita harus berikan pujian itu pada waktu yang tepat karena tidak semua orang suka. Apalagi apabila banyak orang-orang di sekelilingnya. Ya, ada juga ya orang yang tidak gila pujian. Ya. Jadi ingat, kita lihat waktu dan kapan kita bisa berikan pujian. Dan yang keempat adalah berikan rasa nyaman. Ya, jadi saling mengait ya. Kita berikan tulus, hormati waktu. Insya Allah itu bisa memberikan rasa nyaman kepada orang yang kita puji. Ya, kemudian kita harus ingat juga anak-anak, untuk apa kita memberikan pujian? Ya, untuk apa? Apakah hanya ingin memberikan pujian itu biar orang-orang di sekitarnya senang, atau benar-benar ingin berikan penghargaan? Iya. Jadi
Sekali lagi, tujuan muji itu harus dikaitkan dengan ketulusan, dengan benar-benar memberikan apresiasi kepada orang yang kita berikan pujian. Ya, demikian juga memberikan kritikan anak-anak sama ya, agar orang itu tidak terlalu merasa tersinggung ketika kita mendapatkan kritikan. Kita juga harus tahu waktunya, kita harus tahu menghargai orang lain, kita harus memberikan nyaman, rasa nyaman, kita harus tahu juga memberikan tujuan mengkritik itu apa gitu ya. Sama saja. Nah, hanya saja di sini anak-anak, karena kritikan itu memberikan masukan, ada kekurangan, maka sebaiknya fokus kritikan kita itu bukan pada kelemahan atau kekurangannya, melainkan apa? Kita memberikan kritikan itu fokus pada keunggulan atau pada kekuatannya, bukan pada kelemahan atau kekurangan. Ya. Kalau kita akan hanya memberikan kelemahannya saja yang difokuskan, itu akan berakibat kurang baik. Ya. Sekali lagi akan mematahkan semangat, bahkan mungkin bisa menjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, yaitu ada rasa benci. Ya, itu baik anak-anak. Kita lanjut ya. Apakah ciri-ciri teks tanggapan? Teks tanggapan itu berisi mengenai suatu peristiwa yang terjadi di dalam lingkungan sekitar kita. Dasarnya fakta, data, dan alasan yang dapat menguatkan tanggapan tersebut. Jadi meskipun subjektif, itu tetap ada dasarnya, yaitu fakta, ya, tetap objektif. Hanya pendapat kita berbeda-beda. Itulah yang disebut dengan pendapat berdasarkan pribadi masing-masing. Yang kedua, bahwa teks tanggapan itu memiliki 3 bagian atau 3 struktur, yaitu konteks, deskripsi, dan penilaian. Ya. Dan ciri yang ketiga adalah bahasa yang digunakan pada teks tanggapan, yaitu menggunakan kalimat kompleks, kalimat majemuk, ya, kemudian konjungsi dan kata rujukan. Kita akan bahas pada kesempatan yang lain. Selanjutnya anak-anak, tentang struktur tanggapan, Ibu kenalkan bahwa struktur tanggapan itu ada 3 ya tadi. Yang pertama disebut konteks. Struktur ini berisi pernyataan umum mengenai apa, di mana, kapan peristiwa tersebut terjadi, apakah tentang politik, sosial, atau seni budaya yang akan disampaikan penulis dalam teks. Bahasanya yang digunakan itu bahasa deskriptif. Artinya bisa diuraikan dan bisa jelas diterima oleh pembaca atau pendengar. Selanjutnya, bagian kedua, struktur yang kedua adalah deskripsi. Apakah yang dimaksud? Pada bagian struktur ini berupa apa dan bagaimana sesuatu itu terrealisasi, sesuatu itu diciptakan atau dihasilkan. Karena bagian ini berisi bagaimana, maka pada struktur ini adalah menggambarkan, ya, menjelaskan secara rinci. Kalau pada konteks tadi berupa pengenalan, ya, berupa pengantar masuk kepada penjelasan secara rinci, yaitu deskripsi. Ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah penilaian atau ulasan. Pada bagian ini berisi ungkapan penilaian. Ya, penilaian terhadap objek yang kita lihat, yang kita baca, yang kita dengarkan. Nah, tentu saja dalam memberikan penilaian itu kita melihat dari kelebihan atau kekurangan dari karya yang kita lihat.
Ya, fenomena atau peristiwa yang kita lihat ada kelebihan, ada kekurangan, ada positif dan ada negatifnya. Nah, untuk itu penilaian pada bagian ini berupa pujian atau kritikan terhadap sesuatu yang kita lihat tadi. Bagaimana anak-anak bisa memahami materi ini? Semoga bisa ya. Baik. Nah, anak-anak sekarang silakan membuka buku paket ya. Buku paket bahasa Indonesia kalian pada teks tanggapan halaman 89. Di situ kalian akan melihat, membaca teks. Nah, di situ disediakan teks. Kalian baca, jangan hanya dilewati ya. Ya, tingkatkan literasinya ya. Dibaca. Setelah membaca, kalian jawab pertanyaan di bawahnya atau pertanyaan berikut ini, yaitu karya apa yang ditanggapi? Yang kedua, siapa yang menghasilkan karya tersebut? 3. Siapakah yang menanggapi? 4. Bagaimana bentuk tanggapannya? Dan yang kelima, bagaimana cara menanggapinya? Nah, anak-anak, dengan menjawab kelima pertanyaan ini berarti kalian sudah bisa mengidentifikasi informasi dari teks tanggapan sesuai dengan kompetensi dasar yang kita pelajari pada kesempatan ini. Bagaimana? Tentu mudah. Ya, yang penting kalian mau membaca dan mau berusaha untuk bisa. Iya, anak-anak selamat mengerjakan dan tetap semangat belajar. Anak-anak, kiranya ini yang Ibu sampaikan pada materi ini. Ada kekurangan, Ibu minta maaf. Semangat belajar untuk kalian semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain dan pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.